Oke teman-teman, perkenalkan nama saya Ade Saputra Irawan. Saya seorang mahasiswa dari STIE Gizi Business School dan alhamdulillah saya sekarang sudah masuk semester 4 di STIE Gizi Business School tersebut. Oke baik teman-teman, di sini saya ingin sharing tips bagaimana caranya presentasi yang memukau bagi seorang pemula. Nah, saya mau bertanya sebelumnya teman-teman, apakah teman-teman pernah melakukan presentasi atau tidak pernah sama sekali? Jika teman-teman pernah melakukan sebuah presentasi, apa yang teman-teman rasakan? Apakah teman-teman merasa canggung, merasa gugup, atau merasa belum pede? Nah, jika teman-teman merasakan hal demikian, mungkin teman-teman belum tahu tips bagaimana presentasi yang baik dan benar. Di sini saya akan bahas tentang tata cara presentasi yang baik dan benar. Oke, langsung aja teman-teman. Yang pertama, untuk melakukan sebuah presentasi yang baik dan benar, teman-teman harus tahu dulu persiapan dasarnya. Segala sesuatu ketika kita mau melakukan hal apapun, maka kita butuh persiapan teman-teman. Seperti halnya dengan presentasi, bahwa ketika kita mau melakukan presentasi, kita pun butuh persiapan teman-teman. Dan di dalam presentasi tersebut, ketika kita mau memulai sebuah presentasi, maka harus ada yang namanya persiapan dasarnya teman-teman. Yang pertama, teman-teman harus menganalisa persiapan materi. Nah teman-teman, jadi ketika teman-teman mau melakukan presentasi, ini sangat paling mendasar, yaitu menganalisa persiapan materi. Jadi untuk kunci presentasi yang sukses adalah persiapan yang baik. Agar presentasi efektif, tentunya kita harus mempersiapkan hal-hal yang mendasar dulu teman-teman. Contohnya teman-teman, ketika teman-teman menganalisa persiapan materi, teman-teman bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan terlebih dahulu. Seperti pertanyaannya, organisasinya siapa aja, berapa banyak organisasinya, tujuan organisasinya itu seperti apa. Dan ketika teman-teman sudah mengetahui tujuan dari organisasinya atau tujuan dari presentasinya, maka langkah selanjutnya teman-teman harus mampu menganalisa, harus mampu melukiskan profil atau keadaan hadirin teman-teman. Nah, apa sih maksud dari melukiskan profil atau keadaan hadirin? Apakah muka-muka audiennya teman-teman gambar atau gimana? Nah, jadi gini teman-teman, maksud dari melukiskan profil atau keadaan hadirin, teman-teman harus mampu membaca atau mengetahui karakteristik audien tersebut. Apakah mereka dari kalangan anak-anak hingga dewasa, apakah mereka dari kalangan dewasa hingga orang tua, dan lain sebagainya. Teman-teman juga harus mempertanyakan berapa banyak audien yang hadir pada saat itu, terus berapa banyak pengetahuan audiens tentang materi yang teman-teman akan bawakan atau akan bahas di presentasi teman-teman. Dan teman-teman juga wajib tahu dan harus mampu membaca karakteristik seorang audiens, karena memang karakteristik seorang audiens itu ada banyak teman-teman. Seperti halnya salah satu contohnya teman-teman, ada yang namanya karakteristik audien, yaitu tipenya pesimis misalkan. Nah, tipe pesimis ini biasanya mereka tidak mau mendengarkan presentasi teman-teman, karena mereka itu merasa bahwa presentasi atau sesuatu yang teman-teman sampaikan tidak bermanfaat untuk mereka. Nah, bagaimana cara mengatasi tipe pesimis tersebut? Nah, maka teman-teman harus membawakan sebuah presentasi yang menyenangkan, yang greget, sehingga membuat audien itu merasa bahagia ketika mendengarkan cerita teman-teman. Maka disitulah teman-teman mampu memberikan materi sehingga mereka pun mampu mendengarkan dan bisa menerima apa yang teman-teman sampaikan. Dan yang ketiganya adalah mempelajari lokasi teman-teman. Nah, ketika kita mempelajari lokasi,
tempat untuk presentasi sangat berpengaruh teman-teman, sangat berpengaruh besar untuk keberhasilan presentasi. Contohnya teman-teman, ketika teman-teman mau melakukan presentasi, teman-teman tidak tahu lokasinya seperti apa, keadaannya seperti apa, maka nanti akan timbul presentasinya, misalkan teman-teman awalnya tidak tahu, tapi ketika teman-teman mau melakukan presentasi, terus ternyata di tempat lokasinya itu perlengkapan presentasinya itu tidak memadai, sehingga teman-teman merasakan panas, terus audiennya juga merasakan panas, sehingga pada saat presentasi teman-teman tidak fokus dan konsentrasi teman-teman pun bisa buyar teman-teman. Jadi ini sangat perlu, sangat wajib sekali teman-teman mempelajari lokasi. Nah, tips yang keempat di dalam persiapan dasar adalah menentukan tujuan dan sasaran. Nah, jadi ketika udah tahu lokasinya seperti apa, terus teman-teman juga sudah tahu keadaan audiensnya seperti apa, maka teman-teman sudah harus menentukan tujuan dan sasaran presentasi tersebut. Tujuan presentasi tersebut memang ada tujuan kita. Nah, tujuan kita itu untuk apa teman-teman? Tergantung isi presentasi yang teman-teman akan bawakan. Misalkan isi presentasi yang teman-teman akan bawakan ini adalah promosi bisnis jasa Anda misalkan. Nah, otomatis misalkan targetnya atau sasarannya adalah para manajer, maka di situ tujuan teman-teman adalah mengajak para manajer untuk bisa memakai jasa teman-teman yang akan dipresentasikan pada saat itu. Nah, langkah selanjutnya oke teman-teman, ketika teman-teman sudah melakukan persiapan dasarnya, maka di sini juga teman-teman harus melakukan riset topik. Nah, apa sih riset topik? Atau membuat isi atau konten presentasinya seperti apa teman-teman. Nah, di dalam riset topik ini, teman-teman yang pertama harus mengumpulkan bahan. Nah, teman-teman, di dalam mengumpulkan bahan tersebut, ternyata emang ketika kita mau melakukan presentasi, kita itu harus jauh-jauh hari mempersiapkan bahan-bahan presentasi kita, karena mengumpulkan presentasi selama 2 bulan atau 3 bulan atau mungkin 4 bulan ternyata itu lebih baik daripada mengumpulkan bahan selama 3 hari teman-teman. Bayangin aja jika teman-teman mengumpulkan bahan-bahan buat presentasi selama 3 hari, bayangin aja ketika teman-teman mau melakukan presentasinya nanti seperti apa. Ketika saya mau melakukan presentasi, saya sangat memerlukan butuh waktu yang sangat lama untuk mengumpulkan bahan-bahan tersebut teman-teman. Karena itu menurut saya akan lebih efektif, lebih memperlancar kita ketika kita mau mempersiapkan materi tersebut. Nah, di dalam mengumpulkan bahan, yang pertama itu ada sumber kunci. Sumber kunci dari bahan-bahan tersebut itu dari mana teman-teman? Apakah dari buku? Apakah dari media sosial dan lain sebagainya? Pokoknya sumber kuncinya itu harus benar-benar teman-teman temukan. Kalau bisa itu dari pakar para ahli, agar bahan-bahannya itu tentu sangat jelas dan sangat berguna nantinya buat teman-teman untuk dijadikan isi atau konten presentasi teman-teman. Nah, yang kedua itu di dalam riset topik, yang kedua, kemana kita harus mencari bahan. Nah, ini sangat bersangkutan dengan sumber kunci. Jadi, kemana kita harus mencari bahan? Apakah dari buku, apakah dari sosmed, apakah dari artikel, dan lain sebagainya teman-teman. Terus yang ketiganya, apakah kita setiap akan presentasi selalu mengumpulkan bahan? Menurut saya iya, itu sangat perlu kita mengumpulkan bahan. Karena kita tidak mungkin mau melakukan presentasi tapi bahannya belum terkumpulkan, atau misalkan dadakan bahannya, maka itu akan menyebabkan presentasi teman-teman tidak efektif kalau menurut saya pribadi.
Oke, baik teman-teman, langkah selanjutnya adalah ketika udah mengumpulkan bahan, kita udah terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah menyeleksi bahan. Jadi dari sekian banyak bahan-bahan yang teman-teman kumpulkan, misalkan dari buku, dari artikel, dari pakar para ahli, dari sosmed. Nah, di sini terus teman-teman harus seleksi nih bahan-bahan yang tepat. Teman-teman ketika udah terkumpul bahannya, maka teman-teman harus seleksi nih bahan-bahan yang bakalan menjadi konten atau isi presentasi yang sangat nantinya bermanfaat bagi audiens. Jadi jangan sampai kita udah mengumpulkan bahan tapi bahan-bahan yang kita pilih itu kurang efektif gitu. Kurang efektif atau kurang bermanfaat bagi si audiens. Jadi gitu teman-teman ya. Nah, di dalam menyeleksi bahan, yang pertama kita harus tahu nih seberapa banyak bahan yang kita perlukan. Sebenarnya presentasi teman-teman itu tujuannya seperti apa? Jadi seberapa banyak bahan-bahan yang kita perlukan? Apakah kita perlu menggunakan buku-buku yang sangat banyak untuk presentasi? Menurut saya di dalam sebuah presentasi adalah kita emang perlu yang namanya pengetahuan tentang apa yang akan kita sampaikan. Jadi nanti ketika kita mau melakukan presentasinya itu tidak menyimpang kemana-mana. Jadi emang bahan-bahan itu sangat diperlukan sebanyak-banyaknya. Akan tetapi ketika mau disampaikan, maka sampaikanlah pesan atau isi konten presentasinya yang bermanfaat bagi si audien atau pendengarnya teman-teman. Nah, yang keduanya, mengapa kita harus mempersiapkan terlalu banyak bahan? Nah, itu tergantung nanti teman-teman mau melakukan presentasi. Tujuannya ke siapa? Apakah ke para manajer, apakah kalangan anak-anak atau dewasa? Jika memang itu kita perlu mengumpulkan banyak bahan karena emang tujuannya sangat luar biasa, misalkan untuk para manajer, tujuannya untuk bisnis, itu tidak apa-apa. Teman-teman, langkah selanjutnya teman-teman harus membangun antusias. Antusias menurut Cambridge Dictionary, seseorang yang antusias dia akan selalu merasa energik, merasakan semangat dan selalu tertarik pada suatu bidang apapun. Nah, di sini ada beberapa manfaat antusias. Yang pertama, pekerjaan berat akan terasa menyenangkan. Jadi sebaliknya teman-teman, ketika teman-teman tidak merasakan antusias, pekerjaan seringan apapun, ketika teman-teman mengerjakan itu akan terasa berat. Tapi ketika teman-teman merasakan antusias, maka pekerjaan berat akan terasa menyenangkan. Nah, manfaat yang kedua, teman-teman juga dapat membuat orang lain juga mengikuti merasa antusias. Jadi teman-teman dulu ini hal yang harus antusias. Nah, manfaat yang ketiganya yaitu komunikasi menjadi lebih powerful atau lebih kuat. Jadi begitu teman-teman. Nah, langkah selanjutnya adalah teman-teman harus membangun passion. Passionnya seperti apa? Alasan membangun passionnya seperti apa? Nah, di sini ada 3 alasan mengapa passion harus dimiliki presenter, yaitu yang pertama semangat belajar, terus semangat mempersiapkan, terus semangat berbagi. Nah, bagaimana cara membangun passion? Dexper menyebut ada 4 yang harus dilalui agar kamu punya passion sekaligus tekun menjalani suatu bidang. Yang pertama, interest, atau temukan ketertarikan terlebih dahulu. Jadi teman-teman harus tertarik dulu nih di suatu bidang. Ketika teman-teman sudah tertarik, maka teman-teman langkah selanjutnya harus banyak-banyak praktek, yaitu praktek latihan keras agar passion yang teman-teman bangun menjadi lebih mantap lagi. Terus teman-teman juga harus temukan alasan teman-teman membangun passion itu seperti apa. Dan yang keempatnya, teman-teman juga harus mempunyai harapan. Jadi harapan di dalam membangun passion buat kedepannya itu seperti apa. Jadi begitu teman-teman.
Nah, langkah selanjutnya, teman-teman harus menyusun struktur presentasi. Ketika teman-teman sudah mempunyai ide-ide, maka di sini teman-teman sudah bisa menyusun alur presentasi secara sederhana, terdiri dari pembuka, isi, dan penutup. Urutan dan alur presentasi. Bagaimana cara mengingatnya? Nah, di sini ada teknik Roman Room. Pertama-tama, Anda harus mengingat ruangan yang paling sangat Anda kenal. Kamar tidur Anda misalnya, letak jam dinding, lemari pakaian, meja kecil, foto-foto yang Anda rias di dinding, dan lain sebagainya. Begitupun dengan ruangan yang lainnya. Jadi kayak gitu teman-teman. Oke, baik teman-teman. Langkah selanjutnya adalah merancang slide. Jadi ketika teman-teman mau melakukan presentasi, buatlah slide semenarik mungkin. Dan ketika teman-teman sedang melakukan presentasi, janganlah teman-teman fokus kepada slide. Fokuslah kepada si audiens, karena tujuan kita adalah mengajak si audiens untuk memahami materi yang akan kita sampaikan, bukan untuk fokus kepada slide. Karena slide merupakan alat bantu visual saja teman-teman. Dan teman-teman, ketika teman-teman mau melakukan presentasi, juga teman-teman membutuhkan peralatan seperti komputer, proyek, mikrofon, dan lain sebagainya. Oke, baik teman-teman, itu aja yang bisa saya bagikan. Mohon maaf atas kekurangannya, karena saya juga masih tahap belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.